Persatuan Umat Muslim (PUI) adalah organisasi massa Islam tertua dari Jawa Barat yang lahir pada tahun 1917 atau 9 tahun sebelum Nahdlatul Ulama dideklarasikan di Jawa Timur. Persatuan Umat Islam atau PUI yang lahir 9 tahun setelah pergerakan Budi Utomo di Jakarta pada 1908 merupakan gabungan dari dua organisasi massa Islam, yakni Perikatan Ulama dari Majalengka dan Persatuan Umat Islam Indonesia atau POII dari Sukabumi. Tanggal 21 Desember 1917 diperingati sebagai hari lahir PUI dan 5 April 1952 diperingati sebagai Hari Fusi PUI. PUI didirikan dua ulama besar Jawa Barat, yakni Kiai Haji Abdul Halim dari Majalengka dan Kiai Haji Ahmad Sanusi dari Sukabumi. Cikal bakal lahirnya PUI berasal dari organisasi Hayatul Qulub yang didirikan Kiai Haji Abdul Halim tahun 1911 sepulang belajar dari Mekah. Karena dibubarkan Belanda, kemudian berubah menjadi Perikatan Ulama. Memang Persatuan Umat Islam atau PUI itu kan berdiri tahun 1917. 1917 asas dasar izin daripada pemerintahan Belanda waktu itu yang menguasai Indonesia, legalitas organisasi Islam ini. Jadi berdiri tahun 1917 dan itu disepakati oleh seluruh kader ataupun simpatisan PUI. Sebagai ormas pergerakan Islam bidang pendidikan, pendiri PUI mewariskan lembaga pendidikan pesantren seperti Pesantren Santi Asromo yang kini sudah berusia 91 tahun dan merupakan puncak pencapaian dakwah Kiai Haji Abdul Halim melalui jalur pendidikan PUI. Lazimnya nama pesantren zaman dulu yang tidak diberi nama kearab-araban, pendiri PUI Kiai Haji Abdul Halim juga memberi nama pesantrennya dari bahasa Sanskerta. Jadi Santi Asromo ini adalah nama tempat yang beliau namai sendiri gitu. Sebetulnya ini desanya adalah Desa Pasirayu dan tempat ini sebetulnya adalah dinamakan Bukit atau Gunung Remadengkeng. Nah, tapi beliau memberikan nama Santi Asromo karena ingin menjadikan tempat ini sebagai tempat kawah canda di muka. Jadi tempat penempaan santri, tempat riado, dan membutuhkan fokus, oleh karenanya tempat ini disebut dengan tempat yang sunyi. Atau Santi itu adalah sunyi, damai, Asromo itu adalah tempat. Bahasa ini adalah bahasa Sanskerta. Kendati tidak mengambil nama dari bahasa Arab, namun sanad keilmuan pesantren Santi Asromo Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bermazhab Syafi'i. Hal ini didasari karena Kiai Haji Abdul Halim sebelumnya belajar di Mekah dengan guru yang sama dengan para tokoh ormas Islam lainnya seperti NU dan Muhammadiyah. Di sana, jadi masih satu nasab keilmuannya dengan Kiai Haji. Dan Kiai Abdul Halim juga pernah bareng nyantri di Mekah itu bersama tokoh Muhammadiyah namanya Kiai Mas Mansur, Kiai Haji Mas Mansur Surabaya, kemudian Kiai Haji Wahab Hasbullah. Jadi tiga tokoh ini menjadi, kalau di dokumen Muhammadiyah itu ada tiga tokoh yang bareng menuntut ilmu di Mekah, sama-sama murid sanad keilmuannya ke Kiai Holil Bangkalan, kemudian mendirikan ormas Islam berbeda-beda, yaitu yang satu Muhammadiyah 1912 berdirinya, kemudian Nahdlatul Ulama 1926 dan PUI 1917. Sesuai tujuan awal pendiri PUI dalam mengembangkan pesantren untuk melahirkan santri yang mandiri, generasi penerusnya kini tengah merumuskan kembali kurikulum pendidikan vokasi yang berorientasi pada kewirausahaan bidang pertanian. Sejak tahun 2005
kita sudah mencanangkan di kurikulum kita bahwa kita ingin mengembalikan kurikulum yang kita buat dan pendidikan yang kita buat kembali lagi kepada masa Mbah Halim. Ya, sekarang mungkin yang harus sedang kita diskusikan terus adalah bentuk vokasi dan bentuk keterampilan seperti apa yang kira-kira bisa diberikan kepada santri dan santri bisa untuk bermanfaat pada zamannya. Karena memang sesuai dengan visi Mbah, nafi'an li ummatihi, parigel itu. Nafi'an li ummatihi itu dijawabnya adalah bahwa kita memberikan pendidikan dan pengajaran kepada santri itu agar santri bisa manfaat pada zamannya nanti, pada masanya nanti. Maka hal tersebut memang yang sudah 2 tahun ini kita terus persiapkan, kita terus mencari bentuk yang cocok, karena kan sudah Mbah mencetuskannya sudah 91 tahun yang lalu. Nah, untuk kekinian ya kita harus sesuaikan dengan zamannya. Dalam perkembangannya ada 3 karakteristik lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan PUI, terutama untuk pendidikan formal, yakni pondok pesantren yang didirikan jemaah PUI yang langsung berada di bawah struktur organisasi PUI. Yang kedua didirikan jamaah dan warga PUI, namun regulasinya di bawah naungan yayasan tersendiri. Dan terakhir, yang didirikan orang di luar PUI, namun cinta terhadap PUI dan ingin bersama dengan PUI. Keberadaan lembaga pendidikan PUI itu kini sudah tersebar di berbagai daerah di Indonesia.